Racikan Berita 1. Saya mau nanya aja Pak Irman. Ya. Jadi begini, sebentar saya jelaskan dulu ya. Mediasi itu bisa mediasi sebagian, ya. Bisa mediasi sebagian, baik mediasi sebagian mengenai subjeknya, orang-orang yang digugat, baik mengenai sebagian mengenai objeknya, hal-hal yang berkaitan dengan yang digugat. Alhamdulillah hari ini kami membersamai Pak Victor dan beberapa orang ya untuk sidang perdana. Nah kebetulan sebagai yang mengajukan perkara ini, yaitu prinsipal kami Pak Victor hadir hari ini. Kami meminta Pak Victor memberikan keterangan dengan sidang pertama ini. Ayo Bang. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih kepada kawan-kawan Abi, kawan-kawan pengacara yang ikut mendampingi perkara ini. Jadi perkara ini yang mengajukan bukan kita, Pak Iman. Jadi Pak Iman mengajukan gugatan perdata. Dia menganggap kita menyerang dia. Jadi kebetulan kita diuntungkan kalau kita mampu nanti mengalahkan apa yang dia tuduhkan, maka kita mendapat manfaat besar. Karena kita nggak mungkin mengajukan ini ke pengadilan. Nah, karena dia yang ngajukan, kita mau lawan. Nah, harapan kita itu. Jadi kita mau memaparkan tentang bagaimana peristiwa awalnya. Terima kasih. Ada Pak Abi? Ayo Pak, silakan masih. Pak, gimana tanggapannya tentang sidang perdana hari ini? Ya, kita sebagai warga negara, Bapak Victor Sundari sebagai warga negara yang baik, hari ini hadir di Pengadilan Jakarta Pusat. Kita tahu Jakarta Pusat itu adalah tempatnya pengadilan terbaik. Hakim-hakim yang terpilih juga adalah hakim yang terbaik, karena ini merupakan representasi daripada posisi hukum, konfigurasi hukum, representasi dari hukum dari masyarakat Indonesia. Hakim-hakim yang ada di sini merupakan hakim internasional, karena secara ex officio mereka adalah hakim-hakim yang mewakili bangsa Indonesia. Karena itu kita berharap bahwa hakim-hakim dari Jakarta Pusat akan memutuskan hal yang adil. Karena apa? Sebagai hakim internasional, sebagai wajah dari Indonesia, harusnya hakim-hakim yang ada di Jakarta Pusat tidaklah hakim-hakim yang tingkat rasa keadilannya itu setengah dari Nabi. Dia harus mengadili hal yang benar katakan benar, hal yang jujur harus dia katakan jujur, hal yang salah harus dia katakan salah. Sekali lagi hari ini kita tidak pernah, Pak Victor Sundari tidak akan pernah mundur. Kita juga berharap bahwa jaksa-jaksa di sini sebagai pengacara negara, mereka mewakili negara untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi kacung, bukan menjadi orang-orang yang kacung atau jonggos dari para orang tertentu, apalagi menjadi jonggos dari oligarki yang jahat yang merampas hak rakyat di mana-mana. Saya kira pesan kami terakhir yang pertama pada kesempatan ini adalah itu. Kami berharap bahwa hakim-hakim Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili perkara ini akan memutuskan yang terbaik sesuai dengan status mereka sebagai hakim-hakim terpilih yang mewakili wajah Indonesia. Pengadilan Jakarta Pusat adalah etalase, adalah tempat keadilan negara Republik Indonesia, wajah kita di mata nasional, di mata internasional. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasinya Bapak Bambang Victor Suryadi. Itu kebetulan hari ini adalah, bukan kebetulan hari ini adalah sidang perdana ya, sidang perdana. Insya Allah kami tim advokasinya akan berjuang dengan keras
ya. Kami akan berjuang dengan keras. Kami akan menunjukkan bahwa klien kami itu bukan apa yang dituntut oleh Bapak siapa? Pak Iman. Bapak Pak Iman. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hari ini kita akan melihat potret hukum di bangsa ini, di mana semua disamaratakan dalam penegakan hukum. Ingat, kami sesuai pasal 5 undang-undang dilindungi oleh undang-undang, yaitu penegak hukum Egy Sujana sebagai praktisi hukum, polisi, jaksa dan hakim, itu semua hukum. Ini kalau dilakukan gugatan terhadap Egy Sujana dalam membela kliennya, ini error en persona, tidak layak dan tidak patut. Mudah-mudahan nanti dipahami oleh hakim membersamai semua perkara dalam kasus yang sama. Ini sangatlah tidak elok. Maaf, di sini digugat, apakah penggugat paham dengan hukum atau pengacaranya mengerti nggak dengan hukum yang sedang berlaku saat ini yang digugatnya? Kita yakin dan percaya warga negara yang baik dan bayar pajak itu sah saja dia membuat gugatan. Tapi apakah ini substansinya masuk? Sementara kita hanya seorang masyarakat yang butuh kepastian hukum oleh pejabat publik tentang ijazah, kok menjadi gugatan? Gila nggak nih? Gila nggak? Nah, ini yang digiring-giring terus oleh orang-orang yang tidak berkompeten, oleh orang-orang yang tidak punya intelektual, tidak jalan isi pikirannya, sehingga gugatan ini berjalan. Padahal ini tidak patut. Kenapa? Ada orang yang ingin membuktikan ijazah tersebut. Ada orang yang secara ahli bersikap tentang ijazah tersebut, dan kami sebagai pengacara ini tidak boleh digugat secara pidana dan perdata. Kami sama, hakim tidak boleh digugat, polisi juga tidak, jaksa juga tidak, dan kami juga tidak. Nah, inilah yang salah pemahaman hukum, sehingga advokat yang berada di pihak mereka tidak paham dengan hukum. Boleh dikatakan dia hanya mencari kepentingan pribadi, mencari uang, sehingga dia tidak punya nilai-nilai dalam penegakan hukum itu sendiri. Terjadilah perkara ini di persidangan. Tapi ada baiknya, seperti Pak Pitor sampaikan tadi, bahwa ini peluang biar kami paparkan semuanya, karena ini sangat penting. Kadang-kadang ya, maling teriak maling. Kadang-kadang dia yang berbuat berlagak bersih, sok hebat, sok tahu. Inilah yang terjadi. Karena seolah-olah hukum bisa dibeli. Ingat, biarpun langit runtuh, keadilan akan kami tegakkan. Dan kami akan cari siapa semuanya dalam dalang-dalang ini. Mungkin itu ya Pak, ada tambahan? Ya, cukup. Ya, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kita akan menjalankan ini dengan sebaik-baiknya dan akan mendapatkan bukti terang-menerang. Terima kasih. Tapi sedikit Bang, ini tidak puas Bang, ini netizen Bang. Itu apakah betul Bang, dugaan dan indikasi pemerasan sekitar 15 juta, apa benar itu Bang? Kalau saya pikir 15 juta, ya kalau konteksnya pemerasan dan kayaknya terlalu agak berlebihan ya. Terlalu kecil itu Bang ya? Karena nilainya cuma 15 juta. Masya Allah. Masa 15 juta dikatakan pemerasan, ya kan? Itu kan angka yang sebenarnya ya nggak inilah Bang, nggak. Ya, tidak masuk akal ya. Imbang lah gitu. Ya, silakan Ibu Soraya, bisa ditambahi lagi. Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya kami sama-sama para advokat dan lawyer prinsipnya sama. Ya. Di sini datang karena persoalan keadilan dan kebenaran. Kami semuanya pengacara-pengacara profesional yang penegasannya tidak menerima bayaran, tapi dengan hati dan tidak ada bohir.
Kami datang kemarin semata-mata adalah menegakkan keadilan tadi. Nah, Bu Soraya, sedikit ini ramai sekali di belakang pengacara Bang Vitor dan yang lain ini ada bohir, ada orang besar itu. Penegasannya tadi sudah saya katakan dan rekan-rekan saya bahwa tidak ada bohir di sini. Pasti tidak ada ya? Insya Allah tidak ada bohir. Bohir kami hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Luar biasa Ibu Raya. Ya. Dan harapan dalam sidang nanti ini apa? Harapannya adalah keadilan, kebenaran ditegakkan di persidangan hari ini dan untuk selanjutnya. Jadi itu yang kami harapkan. Kebenaran dan keadilan ditegakkan karena kami ingin menegakkan supremasi hukum di negeri ini yang sudah agak carut marut, luar biasa, diacak-acak. Ya. Satu lagi Bu, banyak sekali ini Bang Vitor dan juga yang lain atau juga ada pengikut-pengikutnya ini merasa dikriminalisasi. Apa benar itu? Kalau benar dari sisi mana itu? Ya, kalau kita bicara kriminalisasi, sudah jelas semua mata mengarah bisa mengkritisi bahwa ada tindakan, ada hal-hal, ada niat-niat dari sebagian atau dari mereka yang masuk dan rencananya ingin mengkriminalisasi klien kita. Ya. Adapun itu kebenarannya, kita akan buktikan nanti di persidangan. Di dalam? Yes. Karena sidang kita ini baru akan dimulai. Ya, luar biasa ini. Seandainya sidang nanti ini berjalan 6 bulan gitu. Kalau persidangan ini sangat lama sekali, bagaimana tanggapannya? Yang pasti kita ingin menempuh persidangan cepat. Karena ada memang disiapkan tempat fasilitasnya, sederhana dan cepat. Kita mau mencoba menempuh upaya persidangan yang cepat. Jadi harapan kita adalah cepat selesai. Sehingga akhirnya bisa terjawab lah. Seperti apa dan bagaimana, apakah benar ada kriminalisasi di sini dan lain sebagainya. Dan kita akan buktikan itu nanti di persidangan. Ya, silakan closing statementnya Bu Soraya, pesan kepada Bang Vitor dan juga ada 12 orang, bahkan kalau perlu pesan kepada para jaksa, para hakim dan Bapak polisi. Silakan. Yang pasti pesan kami adalah untuk klien kita tetap semangat, tetap mau berjuang bersama kami. Kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan untuk para penegak hukum, kita minta kepada mereka dan orang-orang yang berada di persidangan ini nantinya, saya minta mereka punya jiwa integritas. Sehingga integritas dengan moralitas, membela kebenaran dan menegakkan keadilan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Jadi tidak ada lagi tindakan-tindakan kriminalisasi di bumi ini. Dan siapa-siapa saja yang dikriminalisasi kita tidak mau dan tidak ingin. Tidak boleh terjadi seperti penangkapan para ulama, para baik, para tokoh-tokoh. Tidak boleh ya, harus berhenti. Mungkin ada tambahan. Silakan Bang. Tambahan sedikit. Terakhir Bang. Oh sorry. Ya, silakan. Mempertegas apa yang disampaikan tentang harapan. Kami berharap kepada para jaksa, para hakim, para polisi dan semua para penegak yang menangani kasus perkara Jokowi ini itu betul-betul berdiri di atas kebenaran, kejujuran, keadilan. Apalagi ini di Jakarta Pusat. Kami minta majelis hakim yang ada di Jakarta Pusat menempatkan diri dia sebagai hakim internasional. Karena hakim-hakim yang bertugas di Jakarta Pusat ini adalah hakim nasional yang juga bertugas sebagai hakim internasional secara ex officio. Karena itu mereka harus menempatkan diri bahwa diri mereka di atas pundak mereka, berdirilah mereka di atas panggung wajahnya Indonesia di mata umum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini yang harus. Jadi jangan sampai ada harapan dari masyarakat atau keyakinan masyarakat, hakim-hakim yang ada di Jakarta Pusat yang mestinya orang-orang terpilih punya integritas tinggi, bukan hakim ecek-ecek, bukan jongkosnya Jokowi, bukan jongkosnya para oligarki, tetapi mereka adalah hakim yang mewakili wajah Indonesia untuk menegakkan keadilan kebenaran di negara ini dan juga wajah martabat bangsa Indonesia di mata internasional. Ini yang harus diterapkan oleh hakim-hakim di Jakarta Pusat.
Begitu juga jaksa dan polisi. Jaksa sebagai pengacara negara harus menempatkan diri sebagai wakil daripada kepentingan bangsa dan negara ini. Bukan menjadi jongkos, bukan menjadi kacau oligarki atau pesanan dari orang-orang tertentu. Yang terjadi ini kriminalisasi. Soal tuduhan-tuduhan ini semua hanya kriminalisasi. Yang jelas, Bitor dan kami semua teman-teman pengacara, kita tidak pernah akan mundur. Tetap kita teguh, kita akan mempertahankan keadilan kebenaran di negeri ini demi kebaikan anak cucu kita, anak cucu hakim, anak cucu jaksa, anak cucu polisi, anak cucu bapak dan kita semua. Bukan untuk siapa-siapa. Kita malu terhadap pengamatan dari masyarakat internasional. Hakim Indonesia kok main-main dengan hukum. Dan ini hari kita bertepatan. Kita ada di ruang Kusuma Atmaja. Ahli hukum internasional yang bicara tentang hak kebetulan. Maka materi perkara ini harus benar-benar diperjuangkan dan dipertahankan integritasnya oleh hakim-hakim yang mengadili perkara ini. Jangan main-main dengan hukum. Kita jangan sampai mempermalukan. Takbir. Terima kasih. Terakhir Bang. Terakhir Bang. Bang, harapan masyarakat betul-betul keadilan ditegakkan Bang. Karena kalau tidak, hakim, Pak Polisi ini akan menghadapi pengadilan masyarakat dan pengadilan akhirat Bang. Bagaimana Bang? Ya, Bang? Secara konstitusional sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 345 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang menganut asas prinsip atau prinsip rule of law. Salah satu ciri dari prinsip rule of law itu adalah adanya lembaga peradilan yang bebas, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Karena dari tiga cabang kekuasaan yang kita kenal dalam praktek negara presidensial atau negara demokrasi, ada legislatif, ada yudikatif, kemudian juga ada eksekutif, ya kan? Satu-satunya lembaga yang diharapkan sebagai lembaga untuk memberikan keadilan, kemudian penegakan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip kebebasan di dalam membuat putusan, yaitu adalah lembaga yudikatif. Dan hari ini kita ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadapi satu gugatan perdata yang diajukan oleh Pak Paiman sebagai salah satu pihak yang terkait dalam isu ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Kemudian melakukan perlawanan terhadap teman-teman yang sedang berupaya untuk membongkar keaslian atau kebenaran ijazah tersebut, dan beliau melakukan gugatan baru. Kami hargai, ya, karena itu adalah hak hukumnya beliau. Tapi apakah gugatan ini berdasar secara hukum atau tidak, tentu kita akan melihat pada dalil-dalil gugatannya, baik dari sisi posita maupun juga nanti kita lihat pada petitumnya, gitu ya, apa sih yang didalilkan dan apa yang diinginkan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti pada saat kita masuk dalam proses persidangan, undang-undang kekuasaan kehakiman dan HIR kita itu telah menegaskan bahwa asas hukum acara kita baik pidana maupun perdata itu adalah peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Ya, jadi dalam hal ini kita menginginkan supaya proses persidangannya nanti tidak boleh lagi berbelit-belit, gitu ya. Kami pada saat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua memang kami tidak hadir karena itu sebetulnya lebih kepada kelalaian administratif. Jadi bukan karena kemauan Pak Bitor tidak menghadapi gugatan ini, tetapi karena kelalaian administrasi dari sisi pengadilannya aja, yaitu salah mengirimkan surat rilis panggilan kepada tergugat, gitu ya. Karena pemanggilan itu kan harus dilakukan secara patut, ya. Ya, dan meskipun sampai panggilan ketiga ini juga surat panggilan itu tidak sampai ke rumah juga, ya. Tapi sebagai satu kepatuhan kita terhadap hukum, compliance kita terhadap hukum, ya kami tetap menghadiri karena sudah dinyatakan secara resmi oleh pihak pengadilan bahwa ini adalah panggilan terakhir dan kami tidak mau nanti putusannya putusan first take, gitu. Artinya kalau putusan first take berarti tidak ada hak untuk kami itu melakukan pembelaan terhadap kepentingan, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami minta juga supaya proses hukum ini kan karena dia terbuka untuk umum, masyarakat juga memantau, ya. Dan satu lagi Bang, saya kira ini kesempatan buat kita untuk masuk kepada satu pokok perkara yang selama ini tidak pernah dibuktikan di dalam proses persidangan. Karena kalau kita lihat dari para prinsipal, ya, penggugatnya adalah Pak Bitor, kemudian tergugatnya ada 5 orang. 5 orang ini yang selama ini
menyuarakan dugaan dalam tanda petik ijazah palsu milik Pak Joko Widodo yang mantan presiden kita, dan kemudian turut tergugatnya itu ada 3 pihak. Ya, ini berdasarkan informasi dari pengadilan ya, yaitu Kapolri, kemudian Pak Joko Widodo, dan kemudian yang ketiga adalah Rektor UGM. Saya pikir dengan tertariknya 3 turut tergugat dalam perkara ini malah akan memberikan kita satu keleluasaan dan satu panggung hukum untuk kita masuk ke dalam pokok perkara yang selama ini tidak pernah dipersoalkan. Ya, yang pokok itu Bang, ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga digunakan untuk kepentingan kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden. Saya pikir ini mudah-mudahan dengan masuknya 3 turut tergugat dalam menjadi langkah yang lebih terang dan beneran ya. Menjadi satu strategi juga buat kami nanti para lawyer pembela Pak Bitor untuk kemudian kita agak sedikit masuk ke pokok perkara terkait dengan pembuktian ijazah. Gitu. Ya. Kesempatan sebetulnya. Terima kasih. Artinya tidak mendengarkan permintaan tergugat, apalagi tergugat yang nggak hadir dalam hal ini, ada Dunia, ada Iva, Rasul dan kawan-kawan itu ya, Rismon. Padahal panggilannya nggak layak. Nah, kemudian dipaksakan ke tahap persidangan selanjutnya mediasi. Nah inilah yang nggak benar. Nah, makanya kami menolak untuk dilakukan mediasi karena pertama kami itu maksudnya Bang Egy ya, dari tergugat 1 ya, karena ini masing-masing ada tiga sendiri-sendiri. Tergugat 1 jelas menolak, pertama tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pak Iman, kita nggak mengenal Pak Iman, nggak pernah memberikan statement apapun kepada media terkait Pak Iman ya. Jadi itu bukan dari Bang Egy, makanya kami menolak untuk dilakukan mediasi. Yang kedua, karena memang mekanisme persidangannya yang melanggar aturan acaranya, hukum acaranya. Seharusnya kalau ada tergugat yang belum hadir dan belum dipanggil secara layak, harus dipanggil dulu secara layak melalui media. Nah ini yang jadi permasalahannya. Tadi saya keberatan, tapi ternyata hakim sudah berpihak. Nah, makanya nanti kita akan adukan juga lah hakim-hakim yang seperti ini. Ya, itu aja sih intinya. Mana nih kira-kira? MK, bawah MK? Ya, bawah MK tentu. Dan kita mungkin akan coba minta ganti hakim lah. Kalau ini belum masuk pokok perkara, tapi sudah terlihat keberpihakannya gitu. Nanti ini pemanggilan belum banyak. Panggilan belum banyak. Kalau aturan acaranya, ketika sudah dipanggil 3 kali tidak hadir dengan alasan surat dikembalikan kepada pengadilan karena alamatnya tidak dikenal atau namanya tidak dikenal, ya harus dipanggil melalui media dulu secara 2 kali gitu, atau melalui kelurahan atau wali kota setempat gitu. Nah, ya itu nggak diterima saja, malah dilempar ke penggugat lagi, kan lucu pertanyaannya. Masa penggugat diberikan hak seperti itu untuk memutuskan, sementara tergugat sudah melakukan keberatan tidak gitu. Itu aja lah, mungkin ini masukan juga buat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat nih, harusnya masalahnya ditegakkan lah, mereka yang punya kuasa di pengadilan jangan apalagi itu cuma salah satu pihak itu. Tapi apa kalau soal bahwa di gugatan itu tergugat 1 alamatnya benar, tapi di gugatan yang lain alamatnya disatukan satu alamat yang tidak jelas. Tadi saya sudah bilang juga secara substansi gugatan dari awal itu memang sudah bermasalah, baik itu penulisan banyak yang adut lah, tempo gitu segala macam, terus juga masalah alamat dari para tergugat hanya 1 aja yang benar menurut saya, yang Pak Egy aja. Cuman mungkin Pak Egy selama ini nggak hadir karena sedang di luar dan kita perlu mengurus surat kuasanya di KBRI, itu perlu waktu sekitar 3 mingguan lah, makanya kita perlu waktu untuk hadir di situ. Jadi kalau secara substansi ya gugatannya saya tertawakan lah. Tahu nggak ada harga, itu pengacara murahan. Kau ketika masalah kau naik, kau pura-pura bela Jokowi, padahal kau fix, nggak ada ijazah ini, nggak ada pengacara ini, nggak ada. Kalau sudah kuasa, pakai rok, perempuan, najis.
Racikan Berita 1.